sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamat siang Bapak Ibu serta saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kita kembali berjumpa di dalam program 20 menit firman Allah yang mengubahkan hidup kita, edisi Rabu 9 September tahun 2020. Apa kabarnya Bapak Ibu serta saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus? Kita sangat merindukan bahwa kasih setia Tuhan selalu boleh menyertai dan memimpin kita. Sebab kita tahu jika bukan Tuhan yang menyertai hidup kita, maka kita akan mencari penyertaan-penyertaan yang lain. Maka pada akhirnya kita pun akan melihat bahwa kehidupan kita pun semakin tidak terkendalikan di dalam pimpinan daripada dunia ini. Oleh sebab itu mari kita boleh datang kepada Tuhan dan memohon pimpinan Tuhan agar Tuhan yang akan boleh menyertai hidup kita dengan tunduk taat kepada Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Sebab dengan belajar akan kebenaran firman Tuhan, maka hidup kita juga akan dipimpin olehnya. Sebelum kita akan memulai program ini, kita akan kembali bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami kasih di dalam nama Kristus Yesus. Pada siang hari ini kembali kami bersama-sama memulai program 20 menit firman Tuhan yang mengubahkan hidup kami. Kami mau berdoa kepadamu Tuhan agar kiranya Engkau boleh menolong kami. Engkau yang memimpin kami. Dan sungguh kuasa Tuhan menerangi hati dan pikiran kami, agar sungguh-sungguh ya Tuhan kami pun semakin taat kepada firman Tuhan. Di tengah-tengah situasi dunia yang tidak menentu ini, di tengah-tengah situasi dunia yang mengarahkan kami untuk bertindak sendirian tanpa bertanya kepada Tuhan. Oleh sebab itu kami mau berdoa kepadamu Tuhan yang menolong kami. Dengan program firman Tuhan ini juga Engkau menolong kami dan menolong hamba juga ya Tuhan untuk menerangkan firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kita akan melihat daripada kitab Markus pasal yang pertama ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-20. Kitab Markus pasal yang pertama ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-20. Nah, firman Tuhan hari ini yang mengubahkan kita adalah perkataan Allah yang segera kita lakukan. Perkataan Allah yang segera kita lakukan akan mengubah hidup kita. Jadi ini yang bisa kita renungkan bersama-sama. Perkataan Allah yang segera kita lakukan akan mengubahkan hidup kita. Saya akan membacakan terlebih dahulu. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Kata Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes, saudaranya, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikut dia. Telah berapa lama kita sudah boleh belajar firman Tuhan? Telah berapa lama kita sudah boleh mendengar? Allah juga berkata-kata kepada saudara dan saya. Tetapi yang menjadi poin yang paling utama adalah apakah kita akan melakukan dengan segera
apa yang dikatakan oleh Tuhan kita. Terkadang kita bisa melihat ada banyak kita sudah mendengarkan perkataan-perkataan Allah yang terkadang begitu menakjubkan sekali, luar biasa di dalam kehidupan kita, yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan yang begitu hebat dan luar biasa, begitu menggugahkan hidup kita, begitu menegur kehidupan kita untuk dapat melakukan yang lebih lagi dan yang lebih terbaik lagi. Nah, tetapi apakah kita dengan segera melakukan apa yang Tuhan katakan itu kepada kita? Ada banyak kali terkadang kita mendengarkan akan perkataan daripada Tuhan, tetapi tidak banyak di antara kita yang dengan segera untuk melakukan firman itu. Ada banyak pertimbangan, ada banyak hal-hal yang harus mungkin ditinggalkan, sehingga pertimbangan 1 muncul, pertimbangan 2 muncul, pertimbangan 3 muncul. Nah, kalau sudah pertimbangan yang ketiga, akan banyak muncul lagi pertimbangan-pertimbangan yang lain. Sehingga akhirnya kita menjadi ragu. Dan bukan hanya menjadi ragu, tetapi pada akhirnya kita akan mengabaikan apa yang Tuhan katakan itu kepada kita menjadi sesuatu hal yang tidak bermanfaat lagi. Jadi, kalau kita bisa lihat, semangatnya itu hanya di bagian awal saja. Ya, saya akan mau melakukan ini karena firman Tuhan itu sudah berbicara banyak kepada saya. Tetapi karena tidak dilakukan, tidak dikerjakan, tidak dilakukan, tidak dikerjakan, akhirnya firman Tuhan itu tidak berfaedah apa-apa kecuali pendengaran kita yang dienakkan sesaat saja. Nah, firman Tuhan yang mengubahkan hidup kita pada hari ini adalah kalau kita dengar, kita segera melakukannya. Ketika Tuhan Yesus sudah melakukan pelayanan di daerah Galilea secara khususnya, dia melihat dan waktunya untuk mengumpulkan murid-murid yang akan membantu, yang pada akhirnya menjadi ke-12 rasul yang akan pergi tersebar dan meneruskan kepada murid-muridnya, murid-murid dari rasul ini ke seluruh dunia untuk menyebarkan daripada berita tentang terang, yaitu Yesus Kristus itu. Sudah waktunya, sehingga dia berjalan dan melihat, sehingga pada akhirnya dia melihat daripada Simon dan Andreas yang ada di pinggir jalan itu, yang sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Nah, kita tidak akan melihat bagaimana sebenarnya pekerjaan mereka, tapi sebenarnya sekarang adalah yang kita akan lihat adalah reaksi mereka ketika Tuhan panggil mereka. Nah, ini sangat unik sekali. Kecepatan kita mendengar dan kecepatan kita mau melakukan apa yang Tuhan katakan, itu pasti akan mengubahkan hidup kita. Nah, ini program kita adalah program 20 menit firman Tuhan yang mengubahkan hidup. Maka ketika firman Tuhan itu boleh kita lakukan dengan segera, maka firman Tuhan itu akan dapat mengubahkan hidup kita. Apa yang terjadi di dalam kehidupan Simon dan Andreas? Yaitu ketika dengar apa yang dikatakan oleh Yesus, dan dengan segera Simon dan Andreas melakukan firman Tuhan itu dengan segera. Simon dan Andreas mendengar. Simon dan Andreas langsung segera. Tidak ada memikirkan, nah bagaimana nanti perahu, bagaimana nanti penghidupan, bagaimana nanti yang lain. Tapi mereka mendengar dan segera melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kehidupan kita akan memiliki power. Nah, kehidupan kita akan memiliki kuasa.
Kehidupan kita akan memiliki sesuatu yang lebih lagi ketika kita itu, cara respon kita itu berbeda dengan orang-orang yang lain. Nah, responnya apa? Responnya adalah bagaimana kita cepat untuk mendengar dan mengerjakan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Ketika kita melakukan itu dengan cepat mendengar, respon kita, itu bukti sebenarnya kalau kita percaya kepada Tuhan. Nah, kalau kita tidak percaya kepada Tuhan, tentu kita nggak akan berani bergerak cepat. Nggak akan berani berespon dengan begitu cepat karena kita nggak percaya kepada Tuhan. Tapi kalau kita tahu bahwa Allah itu adalah Allah yang maha kuasa, pencipta langit dan bumi, dan ketika dia boleh berbicara dan berfirman, begitu cepat respon kita menangkap dan melakukan tepat seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan. Itu artinya saudara dan saya percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, dari sini kita bisa melihat mengapa terkadang kita tidak dengan segera melakukan firman Tuhan itu. Mengapa tidak dengan segera kita melakukan firman Tuhan itu? Jawabannya jelas adalah karena kita tidak percaya. Kita ada keraguan, kita ada kebimbangan, kita ada semacam kecemasan. Bagaimana hidup saya kalau saya serahkan kepada Tuhan? Bagaimana hidup saya kalau saya berikan itu kepada Tuhan? Jangan-jangan nanti saya tidak makan. Jangan-jangan nanti saya tidak bisa hidup. Ada keluarga saya, anak istri saya, suami, dan bagaimana pendidikannya mereka. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Tindakan kita ketika kita boleh sungguh-sungguh mau mengerjakan apa yang dikatakan oleh Tuhan dengan segera, ini membuktikan bagaimana tingkat kepercayaan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Maka itu akan mengubahkan hidup saudara dan saya. Akan sanggup, akan dapat mengubahkan kehidupan kita kalau kita memang percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Disinilah kita bisa melihat bahwa firman Tuhan itu mengubahkan hidup kita. Firman Tuhan itu mengubahkan hidup kita dengan sungguh-sungguh. Dari yang dulunya hanya sebatas mengerjakan apa yang ada di dalam dunia ini semata, tapi setelah kita mau melakukan apa yang dikatakan Tuhan, kita mengerjakannya itu bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Nah, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini menjadi challenge yang besar bagi kita. Ini menjadi sebuah tantangan yang besar bagi kita. Kalau hidup kita mau berubah, kalau hidup kita ingin memiliki sebuah ubahan yang sangat baik sekali, hari ini juga saya akan menantang bagi kita untuk dapat mendengar firman Tuhan dan melakukan dengan segera apa yang difirmankan Tuhan itu kepada Bapak, Ibu, dan Saudara. Ketika firman Tuhan boleh berkata, ketika firman Tuhan boleh berbicara, dan ketika firman Tuhan boleh menunjuk kita untuk melakukan sesuatu, nah, kita lihat responnya kita apa? Respon kita terhadap firman Tuhan itu apa? Nah, apakah kita menunda? Apakah kita masih memikirkan? Atau jangan-jangan, wah, ini tidak cocok dalam zaman sekarang. Ini nggak lagi sesuai dengan zaman yang sekarang. Perlu ada sebuah perlu ada perkataan yang lebih masuk di akal, baru saya akan melakukan. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, masalahnya terkadang apa yang dikatakan oleh Tuhan itu jauh daripada dengan kali-kalinya kita. Terkadang tidak terselami. Mengapa Tuhan berkata seperti itu? Terkadang tidak terselami mengapa Tuhan perbuat seperti itu. Tapi Tuhan tahu yang lebih baik daripada saudara tahu tentang apa yang menjadi kekhawatiran kita. Tuhan jauh lebih tahu. Meskipun kita khawatir, meskipun kita gelisah, meskipun kita masih bimbang, tapi kita kalau mendengar apa yang dikatakan Tuhan dan mau melakukan apa yang dikatakan Tuhan, maka akan mengubahkan hidup kita.
Biarlah kekhawatiran itu berada dan terus di dalam kehidupan kita. Itu tidak akan mengubahkan apa-apa. Karena hidupnya manusia pasti ada rasa kekhawatiran. Karena hidupnya manusia pasti ada kecemasan. Karena hidupnya manusia pasti ada rasa kebimbangan. Itu tidak akan mungkin bisa hilang. Tapi dengan semua yang terjadi, situasi yang seperti itu, kita lebih berharap kepada Tuhan dibanding dengan lebih menimbang-nimbang daripada kekhawatiran semata. Maka apa yang dilakukan oleh Simon dan Andreas pada waktu itu dikatakan ayat yang ke-17. Yesus berkata kepada mereka, ini dikatakan ya, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Ketika melihat mereka, Yesus langsung berkata, dan tidak menawarkan, nanti kalau kamu ikut aku, keluarga kamu aman. Nanti kalau ikut aku, kamu akan peliharakan. Gak usah terlalu capek, yang penting kamu ikut saja. Tuhan Yesus tidak memperkatakan hal-hal yang seperti itu. Tapi yang dia katakan adalah bahwa ikutlah aku dan kamu akan kunjadikan penjala manusia. Ayat yang ke-18. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Lalu mereka segera apa? Segera meninggalkan jalannya untuk mengikut Tuhan Yesus. Jadi ada hal yang bagian ini yang kita bisa bisa kita dapat dan lihat bagaimana mereka berdua ini, yaitu Simon dan Andreas ini, dengan kesungguhan hati mereka mendengar apa yang dikatakan oleh Yesus dan mereka bertindak serta meninggalkan jalannya mereka. Ya, sebab Tuhan Yesus mengatakan, kamu akan kujadikan penjala manusia. Jadi yang diperlukan adalah jaring untuk menjala manusia, bukan jaring yang dipergunakan untuk menjala ikan. Jaringnya pasti berbeda. Tetapi di sini yang bisa mengubahkan hidup mereka itu adalah dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Inilah perubahan. Ini perubahan. Dari yang hanya sebatas melakukan hal-hal yang bersifat dunia, sekarang mengejar bersifat hal-hal yang kekal. Dari penjala manusia, dari penjala ikan, dari yang ngerjakan bagian-bagian daripada apa yang ada di dalam danau itu semata bersifat duniawi saja, sekarang diubahkan Tuhan menjadi penjala manusia. Inilah kehidupan yang berubah, saudara. Inilah sebuah kehidupan yang berubah di dalam kehidupan Andreas dan Simon ketika dia merespon akan firman Tuhan itu. Nah, sekarang menjadi pertanyaan bagi kita, apakah kita akan dengan cepat, dengan segera merespon apa yang dikatakan oleh Tuhan? Sebab disitulah terjadi perubahan hidup yang sangat signifikan sekali. Berani mencoba? Silakan. Silakan. Saya selalu mengatakan, bahkan firman Tuhan selalu mengatakan, ujilah aku, apakah aku tidak akan peliharakan kamu? Apakah aku tidak akan buka tingkap-tingkap langit kepadamu? Tuhan sendiri berkata, ujilah aku loh. Begitu. Nah sekarang, ketika firman Tuhan itu boleh berkata kepada kita, mari, bagaimana respon kita? Cepat atau tidak? Kiranya firman Tuhan ini mengubahkan kita. Kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu untuk siang hari ini. Di dalam program 20 menit firman Tuhan yang mengubahkan, kami sudah mendengarkan. Sekarang tinggal bagaimana kami merespon terhadap apa yang Tuhan sudah boleh katakan kepada kami. Bagaimana kami cepat untuk mendengarkan firman-Mu dan melakukan apa yang Tuhan firmankan. Terpuji dan termulialah Engkau ya Tuhan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.